Dalam tradisi Islam, sekte SNS atau SNS sebagai kelompok Yahudi pada periode Bait Suci kedua tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis. Namun, informasi terkait mereka dapat diinterpretasikan dari pandangan Islam tentang komunitas Bani Israel, khususnya terkait dengan berbagai sekte Yahudi yang ada pada masa Nabi Isa dan periode sebelumnya. Berikut adalah rekonstruksi sejarah dan pandangan tentang sekte SNS dalam konteks Islam berdasarkan sumber-sumber Islam, sejarah Yahudi, dan studi kontemporer. SNS adalah salah satu sekte utama dalam agama Yahudi pada masa Bait Suci kedua, sekitar abad kedua SM hingga abad pertama M, selain kelompok Saduki, Farisi, dan Zelot. SNS dikenal sebagai komunitas religius yang hidup terpisah dari masyarakat umum, mengadopsi gaya hidup asketis, dan menekankan kemurnian spiritual serta pengabdian kepada Tuhan. Mereka kemungkinan besar adalah penulis atau penjaga naskah Laut Mati, Dead Sea Scrolls, yang ditemukan di Qumran, dekat Laut Mati. Dalam Islam, komunitas Yahudi dipandang sebagai Ahlul Kitab, pemilik kitab suci, dengan sejarah panjang hubungan mereka dengan para nabi Allah. Islam mengakui keberadaan berbagai kelompok dalam Yahudi, meskipun tidak menyebut SNS secara langsung. Berikut adalah beberapa pandangan relevan. Al-Quran menyebutkan bahwa umat Nabi Musa, Bani Israel, terbagi menjadi beberapa kelompok setelah menerima kitab Taurat. Beberapa di antara mereka mengikuti jalan yang benar, sementara yang lain tersesat karena melanggar hukum Allah. Dan kami pecah-pecah mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang saleh, dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat-nikmat yang baik-baik dan bencana-bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Quran, Surah Al-A'raf, ayat 168. Asketisme SNS, seperti menjauhi kehidupan duniawi dan fokus pada ibadah, memiliki kemiripan dengan nilai-nilai spiritualitas Islam. Meski demikian, dalam Islam, asketisme yang berlebihan, tidak menikah atau sepenuhnya meninggalkan dunia, tidak dianjurkan. Dalam pandangan Islam, Nabi Isa diutus untuk membimbing Bani Israel yang telah menyimpang dari ajaran Taurat. Beberapa pengamat berpendapat bahwa SNS memiliki hubungan spiritual atau ideologis dengan ajaran Nabi Isa, karena beberapa ajaran mereka serupa, seperti hidup sederhana dan menjauhi kemewahan, penekanan pada kemurnian spiritual dan kedekatan dengan Tuhan, harapan akan kedatangan seorang guru kebenaran atau Mesias. Namun dalam Islam, ajaran Nabi Isa bersumber langsung dari wahyu Allah dan tidak bergantung pada sekte tertentu. Beberapa ulama dan cendekiawan Muslim modern mencoba menghubungkan SNS dengan konsep-konsep Islam. SNS yang mungkin terlibat dalam pelestarian naskah Laut Mati dapat dilihat sebagai kelompok yang berusaha menjaga kemurnian ajaran Taurat. Hal ini sejalan dengan konsep Islam, bahwa ada segelintir orang di kalangan Ahlul Kitab yang tetap teguh pada kebenaran. Di antara mereka ada segolongan yang berjalan lurus, tetapi kebanyakan dari mereka sangat buruk perbuatannya. Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 66. Kehidupan sederhana mereka dianggap sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang zuhud, tidak terikat pada dunia. Meskipun Islam tidak menganjurkan isolasi penuh dari masyarakat. Dalam konteks Islam, keberadaan naskah Laut Mati sebagai bagian dari tradisi SNS juga menarik perhatian. Naskah ini memuat teks-teks kuno yang mencerminkan pergolakan spiritual pada masa itu, termasuk harapan akan datangnya seorang nabi atau penyelamat. Dalam Islam, konsep nabi terakhir, Muhammad, sebagai penyempurna risalah para nabi, dapat dikaitkan dengan harapan semacam ini.
Beberapa ahli tafsir Muslim mencatat bahwa teks-teks dalam naskah Laut Mati menunjukkan pencarian spiritual yang mendalam, yang mirip dengan ajaran Islam tentang penghambaan total kepada Allah. Pandangan Islam tentang SNS tidak eksplisit, tetapi prinsip-prinsip hidup mereka dapat dihubungkan dengan nilai-nilai tertentu dalam Islam, seperti kemurnian spiritual, zuhud, dan fokus pada ibadah. Sekte ini dipandang sebagai salah satu kelompok Bani Israel yang berusaha menjaga ajaran Taurat di tengah perpecahan dan kemerosotan moral umat mereka. Namun, dalam Islam, mereka tidak diposisikan secara spesifik sebagai kelompok yang diakui kebenarannya, melainkan bagian dari sejarah panjang interaksi Bani Israel dengan ajaran para nabi. Dalam perspektif Islam, meskipun sekte SNS tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis, setiap penyimpangan dari wahyu Allah yang murni dianggap sebagai bentuk kesesatan. Sekte SNS yang muncul sebagai salah satu kelompok dalam tradisi Yahudi selama periode Bait Suci kedua menunjukkan karakteristik tertentu yang dapat dianggap menyimpang jika dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah kemungkinan penyimpangan sekte SNS menurut perspektif Islam berdasarkan pengetahuan tentang kelompok ini dari sumber sejarah. Islam mengajarkan bahwa Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa adalah kitab suci yang murni dari Allah. Namun, beberapa kelompok dalam Yahudi, termasuk SNS, diduga memodifikasi atau menambah interpretasi mereka sendiri terhadap hukum Taurat. Dalam Islam, ini dianggap sebagai penyimpangan. Al-Quran menyebutkan mereka mengubah firman Allah dari tempat-tempatnya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 13. SNS dikenal menekankan tradisi komunitas mereka sendiri, termasuk hukum-hukum yang berbeda dari arus utama Yahudi pada waktu itu, Farisi atau Saduki, yang dapat mencerminkan interpretasi subjektif mereka terhadap Taurat. SNS menjalani gaya hidup asketis, memisahkan diri dari masyarakat umum, menolak pernikahan, dan menghindari harta benda. Meskipun Islam menghargai zuhud, kesederhanaan, dan kedekatan dengan Allah, penolakan total terhadap dunia dan kehidupan sosial dianggap sebagai penyimpangan. Nabi Muhammad bersabda, "Tidak ada rahbaniyah, kependetaan, asketisme dalam Islam." Hadis riwayat Ahmad. Dalam Islam, umat manusia dianjurkan untuk hidup seimbang antara ibadah dan tanggung jawab duniawi, termasuk menikah, bekerja, dan berkontribusi kepada masyarakat. Sekte SNS diyakini memiliki pandangan eksklusif tentang komunitas mereka, menganggap diri mereka sebagai orang pilihan, dan menganggap kelompok lain sebagai tidak layak atau tercemar. Dalam Islam, sikap seperti ini bertentangan dengan ajaran tentang persaudaraan umat manusia dan penolakan terhadap kesombongan. Al-Quran menyatakan, "Janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa." Quran Surah An-Najm ayat 32. Pandangan eksklusif SNS yang memisahkan diri dari masyarakat umum dan menolak bekerja sama dengan kelompok lain dapat dianggap sebagai bentuk kesombongan yang tidak sesuai dengan Islam. Beberapa catatan tentang SNS menunjukkan bahwa mereka memiliki keyakinan dualistis, yaitu adanya dua kekuatan besar dalam dunia, terang dan gelap, yang saling bertarung untuk menguasai jiwa manusia. Dalam Islam, pandangan seperti ini tidak diterima karena bertentangan dengan konsep tauhid, keesaan Allah. Al-Quran menegaskan, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Quran Surah Az-Zumar ayat 62. Pandangan dualistis yang memberikan kekuasaan otonom kepada kekuatan selain Allah dianggap sebagai bentuk syirik, menyekutukan Allah. SNS dikenal menunggu datangnya seorang guru kebenaran, teacher of righteousness, yang akan memimpin mereka dalam melawan kejahatan.
Dalam Islam, semua harapan terhadap pemimpin spiritual harus didasarkan pada wahyu Allah dan risalah kenabian. Nabi terakhir dalam Islam adalah Muhammad, dan tidak ada nabi atau pemimpin yang akan diutus setelahnya. Jika keyakinan SNS terhadap guru kebenaran tidak sesuai dengan ajaran wahyu yang murni, ini dianggap sebagai penyimpangan. SNS memiliki aturan ketat tentang kemurnian ritual dan cenderung mengutamakan praktik fisik daripada aspek spiritual. Dalam Islam, ibadah tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diajarkan oleh wahyu. Misalnya, Islam menolak praktik ibadah yang hanya formalitas tanpa makna spiritual, seperti yang disebut dalam Al-Quran. Celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Dari perspektif Islam, penyimpangan sekte SNS dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Penyimpangan dari wahyu Taurat yang asli dengan mengutamakan tradisi mereka sendiri. 2. Asketisme berlebihan yang mengabaikan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. 3. Eksklusivisme dan elitis yang bertentangan dengan semangat inklusivitas Islam. 4. Keyakinan dualistis yang bertentangan dengan konsep tauhid. 5. Praktik ritual yang berlebihan dan kehilangan fokus pada makna spiritual. Islam memandang bahwa kebenaran terletak pada wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabinya, termasuk Nabi Musa, Isa, dan akhirnya Nabi Muhammad. Setiap penyimpangan dari wahyu ini, termasuk interpretasi subjektif seperti yang dilakukan SNS, dianggap sebagai kesesatan. Jika Anda ingin membahas aspek tertentu lebih dalam, seperti perbandingan SNS dengan kelompok lain dalam sejarah Islam, beritahu saya. Dalam perspektif Islam, sekte SNS secara langsung tidak memiliki eksistensi di era modern, karena kelompok ini tidak bertahan sebagai sekte terpisah setelah abad pertama Masehi. Namun, dari perspektif Islam, kita dapat membahas pengaruh warisan SNS atau ideologi yang mirip dengan nilai-nilai mereka di dunia modern, serta bagaimana pandangan Islam terhadap sekte-sekte yang berkembang dalam agama Yahudi, khususnya dalam konteks spiritualitas, kehidupan sosial, dan tafsir agama. Berikut adalah beberapa poin yang bisa menggambarkan kondisi SNS di era modern dari perspektif Islam. Sekte SNS pada awalnya terfokus pada kehidupan asketis, hidup terpisah dari masyarakat umum, dan mengamalkan ritual-ritual yang ketat. Dengan tidak adanya catatan sejarah yang menunjukkan bahwa kelompok ini bertahan setelah penghancuran Bait Suci kedua pada tahun 70 M oleh Romawi, SNS tidak ada lagi sebagai kelompok terpisah pada era modern. Namun, warisan mereka, seperti naskah Laut Mati, Dead Sea Scrolls, yang ditemukan pada abad ke-20 di dekat Laut Mati, tetap memberikan informasi penting tentang praktik dan pemikiran mereka, yang bisa memengaruhi pemikiran tentang spiritualitas, kehidupan sosial, dan agama. Berdasarkan prinsip-prinsip yang mereka anut, seperti asketisme, pemisahan diri dari dunia material, dan penekanan pada kehidupan spiritual, ide-ide yang mirip dengan nilai-nilai SNS dapat terlihat dalam beberapa gerakan spiritual atau komunitas modern. Beberapa kelompok yang ada sekarang mungkin mengadopsi gaya hidup yang lebih mirip dengan SNS dalam hal pencarian kehidupan spiritual yang murni melalui isolasi dari masyarakat duniawi. Pentingnya kemurnian moral dan ritual yang ketat, meskipun tidak ada pengakuan langsung terhadap SNS. Penghargaan terhadap teks-teks kuno dan interpretasi spiritual yang mendalam, seperti yang tercermin dalam studi naskah Laut Mati dan teks-teks religius kuno lainnya. Namun, dalam pandangan Islam, meskipun ada aspek positif seperti pencarian kesucian, penolakan terhadap duniawi secara total,
dan isolasi dari masyarakat adalah bentuk penyimpangan dari ajaran Islam yang mengajarkan keseimbangan antara ibadah dan kehidupan sosial. Islam mengajarkan konsep zuhud, hidup sederhana, sebagai prinsip yang harus dijalani umat Islam, tetapi tidak dengan cara yang mengabaikan kehidupan sosial atau berusaha mengisolasi diri. Dalam Islam, hidup duniawi dan akhirat harus berjalan seimbang. Dalam hal ini, gerakan asketis modern yang menyerupai SNS mungkin dilihat sebagai penyimpangan dari jalan tengah Islam yang mengajarkan umat untuk terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat, bekerja, dan beribadah tanpa kehilangan keseimbangan. Sebagai kelompok Yahudi yang mungkin memiliki ajaran dan keyakinan yang berbeda dari tradisi Yahudi lainnya, SNS di era modern, jika mereka masih ada, bisa dianggap tidak sesuai dengan ajaran wahyu Islam. Dalam Islam, hanya Nabi Muhammad yang dianggap sebagai penutup para nabi dan kitab terakhir yang dianggap sebagai petunjuk hidup adalah Al-Quran. Bagi umat Islam, setiap bentuk pemikiran atau ideologi yang tidak berbasis pada wahyu terakhir ini dianggap sebagai bentuk penyimpangan atau kesesatan. Bahkan, jika ajarannya memiliki beberapa kesamaan dengan ajaran Islam, seperti penekanan pada kehidupan spiritual dan moralitas. Sekte SNS, meskipun tidak ada lagi, bisa dianggap sebagai bagian dari sejarah panjang berbagai sekte Yahudi yang terpecah dalam berbagai interpretasi agama. Dalam konteks Yahudi modern, ada kelompok-kelompok yang mengklaim mengikuti tradisi tertentu, seperti Hasidisme atau Reformisme Yahudi, yang lebih berfokus pada interpretasi kontemporer terhadap ajaran Taurat dan budaya Yahudi. Namun, dalam pandangan Islam, semua kelompok Yahudi, Ahlul Kitab, tetap dihormati sebagai penerima wahyu sebelumnya. Dalam Islam, penekanan utama adalah pada penyempurnaan wahyu melalui Al-Quran dan pengajaran Nabi Muhammad. Setiap kelompok yang tidak mengikuti ajaran wahyu Islam, bahkan yang memiliki nilai moral atau spiritual positif, tetap dianggap sebagai tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Meskipun sekte SNS tidak lagi ada sebagai kelompok terpisah di era modern, ide-ide mereka, terutama mengenai spiritualitas, asketisme, dan pemisahan diri dari masyarakat, dapat dilihat dalam gerakan-gerakan spiritual kontemporer yang mengutamakan kehidupan sederhana dan pencarian kebenaran rohani. Namun, dalam pandangan Islam, isolasi diri dari dunia dan penyimpangan dari wahyu yang terakhir, Al-Quran, dianggap sebagai kesalahan. Islam mengajarkan keseimbangan bahwa dunia dan akhirat harus dijalani secara harmonis, dengan berkarya untuk kehidupan dunia sambil tetap menjaga hubungan dengan Allah. Jadi, warisan SNS mungkin masih ditemukan dalam beberapa kelompok spiritual modern, tetapi pandangan Islam akan selalu menilai apakah prinsip-prinsip mereka sejalan dengan ajaran tauhid dan wahyu terakhir yang disampaikan melalui Nabi Muhammad. Pandangan tentang konsep akhir zaman dalam sekte SNS dan bagaimana pandangan ini dipersepsikan oleh ilmuwan Muslim dan ulama Islam bisa dipahami melalui beberapa perspektif terkait eskatologi, ilmu tentang akhir zaman yang ada dalam Islam, serta prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam sejarah dan teks-teks kuno yang terkait dengan SNS. Meski SNS tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis, pemikiran mereka tentang eskatologi seringkali melibatkan harapan terhadap kedatangan seorang penyelamat atau guru kebenaran, teacher of righteousness, yang akan membawa kebenaran dan pembebasan bagi umat manusia. Berikut adalah analisis pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang pandangan SNS mengenai akhir zaman. Sekte SNS dikenal karena pandangan mereka yang berfokus pada akhir zaman, termasuk keyakinan bahwa dunia sedang berada dalam keadaan yang penuh dengan kejahatan
dan akan ada seorang pemimpin atau Mesias yang akan muncul untuk membawa kemenangan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Beberapa aspek eskatologinya antara lain: SNS berharap akan kedatangan seorang guru, kebenaran yang akan memimpin mereka dalam pertarungan terakhir melawan kekuatan kegelapan, yang kemungkinan besar dihubungkan dengan kepercayaan mereka tentang pemberontakan duniawi. SNS memiliki pandangan dualistik tentang dunia yang terbagi antara kebaikan dan keburukan, terang dan gelap, dan mereka percaya akan ada perang besar yang menandai kemenangan kebaikan. Dalam beberapa teks mereka, ada konsep tentang perang apokaliptik yang akan memisahkan yang benar dan yang salah, dan di dalamnya, kekuatan Tuhan akan mengalahkan musuh-musuhnya. Dalam Islam, akhir zaman atau kiamat adalah salah satu pokok ajaran yang sangat ditekankan. Terdapat banyak hadis dan ayat Al-Quran yang menggambarkan bagaimana kehidupan dunia akan berakhir dan bagaimana Tuhan, Allah, akan menghancurkan alam semesta dan membangkitkan semua makhluk untuk dihisab, diperhitungkan amal perbuatannya. Kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa adalah dua tokoh sentral dalam eskatologi Islam. Dalam banyak hadis, Imam Mahdi digambarkan sebagai pemimpin yang adil yang akan datang pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan membela umat Islam. Dia akan memimpin umat untuk mengalahkan kekuatan kejahatan yang ada. Nabi Isa, yang dalam Islam dianggap sebagai nabi yang diangkat oleh Allah dan bukan disalib, akan turun kembali ke bumi untuk memerangi Dajjal, Antikristus dalam tradisi Islam dan membawa kedamaian serta keadilan. Islam juga mengajarkan bahwa akan ada perang besar di akhir zaman yang melibatkan kekuatan kejahatan yang dipimpin oleh Dajjal dan pasukan yang dipimpin oleh Nabi Isa serta Imam Mahdi. Ini akan diakhiri dengan kemenangan kebaikan dan kedamaian dunia. Dalam konteks pandangan ulama dan ilmuwan Muslim terkait dengan konsep akhir zaman dalam sekte SNS, ada beberapa kesimpulan dan analisis yang bisa diambil berdasarkan ajaran Islam. Beberapa ilmuwan Muslim melihat adanya kemiripan antara konsep Mesias SNS dengan konsep Imam Mahdi dalam Islam. Meskipun tidak secara langsung mengaitkan keduanya, beberapa aspek dari harapan akan kedatangan seorang penyelamat yang akan membawa keadilan bagi umat manusia menunjukkan adanya kesamaan ideologis. Namun, dalam Islam, Imam Mahdi adalah seorang tokoh yang pasti dalam ajaran Islam yang dipersiapkan untuk mengembalikan keadilan di dunia. Nabi Isa yang kembali juga memiliki peran penting dalam menghancurkan Dajjal dan membimbing umat manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Islam juga berbicara tentang perang besar yang dikenal sebagai Perang Armageddon dalam tradisi lain, yang akan terjadi di akhir zaman, dan ini bisa dianggap memiliki kesamaan dengan pandangan SNS tentang pertarungan antara kebaikan dan keburukan di akhir zaman. Namun, dalam Islam, eskatologi ini lebih banyak didasarkan pada wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad dan dijelaskan dalam hadis-hadis sahih mengenai perang antara pasukan kebenaran yang dipimpin oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi melawan pasukan Dajjal. SNS memiliki pandangan dualistik antara terang dan gelap, kebaikan dan kejahatan. Dalam Islam, meskipun ada pertentangan antara kebenaran dan kebatilan di dunia, konsep tauhid, keesaan Tuhan, sangat menekankan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Islam menolak adanya kekuatan dualistik yang setara, dan segala bentuk kejahatan adalah ciptaan Allah untuk ujian bagi umat manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah, apakah kamu tahu siapa yang memiliki kekuasaan di langit dan di bumi? Katakanlah, Allah." Quran Surah Al-Mulk ayat 14.
Meskipun ada kemiripan antara pandangan SNS dan Islam mengenai harapan akan kedatangan seorang penyelamat dan perang besar di akhir zaman, Islam memiliki pengajaran yang lebih jelas dan lebih komprehensif tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam Islam, Imam Mahdi dan Nabi Isa adalah tokoh utama dalam peristiwa eskatologi yang mendahului kiamat, dan ini dianggap sebagai bagian dari keimanan yang harus diyakini oleh umat Islam. SNS memiliki harapan terhadap seorang penyelamat yang akan membawa kebenaran. Namun Islam memperjelas bahwa Nabi Isa yang akan kembali bukan hanya sebagai penyelamat, tetapi untuk menegakkan agama yang benar, yaitu Islam. Perang besar dan kedatangan penyelamat dalam Islam memiliki landasan wahyu dan ajaran Nabi Muhammad yang diikuti oleh umat Islam, berbeda dengan pemahaman SNS yang mungkin lebih bersifat dualistik dan mitologis. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terhadap konsep akhir zaman SNS menunjukkan adanya kemiripan dan perbedaan. Meskipun ada konsep penyelamat yang muncul dalam kedua tradisi, dalam Islam, hal tersebut terwujud dalam kepercayaan yang jelas tentang Imam Mahdi dan Nabi Isa yang akan mengalahkan Dajjal dan membawa kedamaian di dunia. Islam menekankan bahwa tauhid, keesaan Tuhan, adalah inti ajaran, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan akhir zaman harus sesuai dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pandangan tentang Mesias, Al-Masih, dalam sekte Yahudi SNS dan dalam tradisi Islam memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan yang mencerminkan interpretasi keagamaan masing-masing. Sebagai tambahan, ilmuwan Muslim dan ulama Islam sering mengaitkan konsep ini dengan ajaran tentang Nabi Isa dalam Islam, yang dianggap sebagai Mesias yang diutus Allah. Berikut adalah pandangan yang lebih mendalam mengenai konsep Mesias di akhir zaman menurut SNS dan bagaimana pandangan tersebut dipahami dalam Islam menurut ilmuwan Muslim dan ulama Islam. Sekte SNS yang merupakan salah satu kelompok dalam tradisi Yahudi pada masa Bait Suci kedua memiliki pandangan tentang guru kebenaran atau Mesias yang akan datang di akhir zaman untuk membawa kedamaian dan keadilan. Mereka menantikan sosok yang akan memimpin dalam perang melawan kejahatan dan mengembalikan kerajaan Allah di bumi. Dalam naskah Laut Mati terdapat referensi tentang guru kebenaran ini yang diharapkan muncul untuk memimpin komunitas dalam menghadapi konflik dan ketidakadilan dunia. Beberapa karakteristik pandangan SNS mengenai Mesias yang diharapkan. Mesias menurut SNS bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga seorang pemimpin yang akan membawa keadilan dan perdamaian dunia dengan perang melawan kekuatan gelap. Dunia ini dianggap terkontaminasi oleh kekuatan jahat, dan Mesias akan mengembalikan kedamaian dan kemurnian dengan mengalahkan musuh-musuh Allah. Dalam Islam, Nabi Isa adalah sosok yang diidentifikasi sebagai Mesias yang dijanjikan, namun pemahamannya sangat berbeda dengan pandangan tradisional Yahudi atau sekte SNS. Dalam Al-Quran dan hadis, Nabi Isa dipandang sebagai utusan Allah yang akan kembali ke dunia pada akhir zaman untuk menyelesaikan banyak permasalahan umat manusia, mengalahkan Dajjal, Mesias palsu, dan membawa kedamaian. Beberapa pandangan utama dalam Islam mengenai Mesias atau Nabi Isa di akhir zaman. Nabi Isa sebagai Mesias. Dalam Islam, Isa alaihi salam adalah seorang nabi besar yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebagai Mesias, Isa diutus kepada Bani Israel dengan membawa wahyu Allah, Injil yang merupakan kitab petunjuk. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengakhiri hidupmu dan mengangkatmu kepadaku." Quran Surah Ali, Imran ayat 55. Islam mengajarkan bahwa Nabi Isa tidak disalib atau mati di tangan musuhnya. Sebaliknya,
Allah mengangkat Isa ke langit dan dia akan kembali di akhir zaman sebagai Mesias untuk menegakkan keadilan, menghancurkan Dajjal, Mesias palsu, dan memimpin umat Islam menuju kemenangan. Dalam tradisi Yahudi, Mesias diharapkan sebagai sosok manusia yang akan memimpin Bani Israel kembali ke tanah mereka dan membawa kedamaian. Sebaliknya, dalam Islam, Nabi Isa adalah Mesias yang lebih dari sekadar pemimpin politik atau spiritual duniawi. Dia adalah seorang nabi yang akan memimpin umat Islam dengan otoritas wahyu dari Allah. Ilmuwan Muslim dan cendekiawan agama melihat konsep Mesias dalam Islam sebagai penggenapan janji Allah dan tidak mengaitkannya dengan esoterisme atau Mesias palsu. Mereka biasanya berfokus pada kehidupan Nabi Isa dan kembalinya sebagai bentuk pemulihan spiritual dan keadilan. Imam Al-Ghazali, salah satu ulama terkemuka dalam sejarah Islam, mengajarkan bahwa kembalinya Nabi Isa akan menjadi bukti kebesaran Allah dalam menegakkan keadilan di dunia. Al-Ghazali juga menekankan bahwa kepulangan Isa adalah untuk menghapuskan kebatilan dan menegakkan kebenaran agama Islam sebagai jalan yang benar. Syekh Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar lainnya, berbicara tentang kepulangan Isa dalam konteks perang besar antara kebenaran dan kebatilan, di mana Dajjal, penipu besar, akan muncul, dan Nabi Isa akan membunuhnya serta mengembalikan kedamaian bagi umat manusia. Pandangan SNS mengenai Mesias yang akan datang pada akhir zaman memiliki beberapa kesamaan dengan pandangan Islam, meskipun ada perbedaan signifikan. SNS menantikan seorang pemimpin yang akan datang untuk memimpin perang melawan kejahatan dan membawa kedamaian. Begitu juga dalam Islam, Nabi Isa akan kembali untuk mengalahkan Dajjal dan memimpin umat Islam menuju kebenaran dan keadilan. Dalam pandangan Islam, Nabi Isa adalah Mesias yang sudah ada, yang akan kembali ke dunia sebagai utusan Allah dan pembawa kedamaian. Sementara dalam pandangan SNS, Mesias adalah tokoh yang masih harus datang di masa depan dan mungkin lebih terkait dengan pemulihan politik serta perlawanan terhadap kekuatan jahat secara duniawi. Dalam Islam, Nabi Isa adalah pemimpin spiritual dan tidak sekadar pemimpin politik. Dalam diskursus ulama kontemporer, banyak yang menekankan bahwa pemahaman tentang Mesias tidak boleh dipahami sebagai sekadar figur historis atau politis. Sebaliknya, mereka melihat kembalinya Nabi Isa sebagai proses pembersihan dunia dari kebatilan dan penegakan keadilan sosial yang sesuai dengan wahyu Allah. Banyak ulama modern menegaskan bahwa kembalinya Isa adalah bagian dari tanda-tanda kiamat yang akan mendahului hari pembalasan. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam mengenai konsep Mesias sangat terkait dengan keyakinan bahwa Nabi Isa adalah Mesias yang dijanjikan dalam Islam, yang akan kembali di akhir zaman untuk mengalahkan kejahatan dan membawa kedamaian. Pandangan ini memiliki kesamaan dengan pandangan sekte SNS yang juga menantikan kedatangan seorang Mesias, tetapi dengan perbedaan signifikan dalam pemahaman spiritual dan politik. Bagi ilmuwan Muslim, Nabi Isa sebagai Mesias di akhir zaman adalah manifestasi dari kebenaran dan keadilan ilahi, dan kepulangannya akan menjadi bagian dari peristiwa besar dalam sejarah dunia yang menandai pemulihan spiritual umat manusia.